Pada umumnya, sebuah permukiman berada di darat, namun bagaimana jika sebuah permukiman berada di perairan dan terapung? Meski berada di tengah-tengah perairan, nyatanya desa terapung memiliki fasilitas yang lengkap seperti sebuah permukiman yang biasa kita temui di daratan. Desa terapung menjadi daya tarik tersendiri, karena memiliki keunikan jika dibanding desa-desa lainnya yang ada di darat. Kehidupan di desa terapung bergantung sepenuhnya pada perairan di wilayah tersebut. Warga yang tinggal di desa terapung adalah para nelayan. Desa terapung bisa dijumpai di beberapa wilayah di seluruh dunia. Umumnya desa terapung dibangun di perairan seperti danau dan laut. Warga desa terapung bekerja sebagai nelayan dan memanfaatkan hasil alam di perairan tersebut untuk bertahan hidup. Berikut desa terapung yang paling indah di seluruh dunia. Tonle Sap, Kamboja. Salah satu danau air tawar di Kamboja, Tonle Sap, menampung ratusan rumah di desa terapung. Danau yang luasnya mencapai 31.000 meter persegi di musim penghujan ini, dianggap sebagai danau air tawar terbesar di Asia, dan dataran banjir air tawar terbesar di dunia. Desa ini terdapat sekitar 170 rumah terapung yang berdiri di atas panggung menjulang tinggi di atas danau. Danau ini termasuk dalam daftar biosfer PBB pada tahun 1997. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di Tonle Sap adalah suku bangsa Vietnam dan suku masyarakat Cham. Day Asan, Filipina. Desa terapung Day Asan di kota Surigao, Filipina adalah desa nelayan yang terkenal dengan rumah-rumahnya di atas panggung kayu di atas permukaan air. Dikenal sebagai Little Venice of Surigao City, desa ini adalah rumah bagi sekitar 1.800 orang. Di desa ini, rumah-rumah dibangun di atas panggung kayu atau tumpukan batu di perairan dangkal dan memiliki saluran air serta jembatan penyeberangan kecil. Selain rumah berdiri di atas air, desa Day Asan juga memiliki rumah pertemuan desa yang dikenal sebagai pusat pura untuk pertemuan umum. Penduduk desa mencari nafkah dari memancing dan memelihara lobster di Karamba. Sebagai desa yang berada di atas air, tanah adalah sesuatu yang langka di sini. Saat pintu dibuka, yang terlihat hanyalah genangan air dan hamparan pohon bakau. Halong Bay, Vietnam. Terletak di negara Vietnam, desa terapung Halong Bay atau Teluk Halong terdiri dari 4 desa. Di mana masyarakat di sini memiliki mata pencaharian menangkap ikan maupun budidaya ikan. Halong yang berarti naga yang turun, mengacu pada cerita rakyat asli setempat, diyakini naga yang melindungi teluk dari ancaman invasi. Awalnya Halong Bay hanya sebagai tempat para nelayan yang kembali untuk menjual hasil tangkapannya. Kemudian Teluk Halong berubah menjadi desa terapung. Kini desa terapung tersebut memiliki sekitar 1.600 orang yang tinggal 4 desa nelayan seperti Chua Phan, Bahang, Chotau dan Phong Vieng. Didukung melalui perikanan dan budidaya lain, setiap desa Halong Bay adalah masyarakat yang mandiri. Menyadari relevansi budayanya, UNESCO telah menetapkan kawasan Teluk Halong sebagai situs warisan dunia. Ganfi, Afrika. Terletak di perairan Danau Nokowe, desa Ganfi adalah sebuah perkampungan di atas air yang terdiri dari orang-orang dari etnis Tofino. Pertama kali dibangun pada abad ke-16, desa ini dibuat oleh orang-orang yang melarikan diri dari prajurit Von. Yang dimana mereka mencoba menculiknya untuk dijadikan budak. Saat ini desa Ganfi memiliki populasi hampir 20.000 jiwa. Desa ini sekarang memiliki sekolah, rumah sakit, toko terapung dan bahkan hotel yang menargetkan turis. Moda transportasi yang digunakan penduduk desa adalah kaya. Sedangkan pekerjaan utama adalah menangkap ikan dan berdagang buah-buahan dan sayur-sayuran. Ganfi juga dikenal sebagai Venesianya Afrika. Ganfi sekarang menjadi desa danau terbesar di Afrika. Koh Phanyi, Thailand. Koh Phanyi terletak di Provinsi Phang Nga, Thailand. Koh Phanyi adalah desa nelayan yang dibangun oleh orang Indonesia. Nama lain kampung ini adalah Kampung Jawa. Terletak di bawah bayang-bayang tebing kapur vertikal, Koh Phanyi terdiri dari 360 keluarga lebih dengan total populasi hampir 4.000 orang. Desa terapung ini memiliki sekolah, pasar dan masjid. Serta yang menarik adalah lapangan sepak bola yang dibangun menggunakan potongan kayu tua dan rakit. Sementara,
Kehidupan di Kopanyi secara tradisional bergantung pada penangkapan ikan dan pariwisata. Sebagian besar penduduk di desa ini lahir dari keturunan Jawa Indonesia dan mereka adalah generasi ketiga dan keempat yang menetap di kampung Jawa. Namun hanya segelintir warga kampung ini yang masih fasih berbahasa Jawa maupun Indonesia. Meskipun begitu, beberapa kebudayaan Jawa masih hidup dan dilestarikan pendudukan setempat. Beberapa makanan khas Jawa juga mudah dijumpai di sini dengan rasa otentik. Kailar Yewea, Myanmar. Kailar Yewea adalah desa yang terapung di atas Danau Inle, Myanmar. Tempat itu dihuni sekitar 70.000 penduduk yang berasal dari 4 kota di sekitarnya. Sebagian warga Kailar Yewea tinggal di rumah panggung yang terbuat dari bambu. Seluruh kehidupan warga praktis berhubungan dengan perairan Danau Inle. Selain rumah-rumah yang dibangun di atas air, di Kailar Yewea juga terdapat kebun-kebun yang dibangun di atas air. Karenanya, mata pencaharian penduduk di sana adalah bercocok tanam. Mereka mengembangkan metode pertanian yang unik, di atas kebun-kebun yang terapung di atas air. Di kebun-kebun itulah, mereka menanam berbagai bahan makanan sehari-hari. Sedangkan alat transportasi sehari-hari mereka adalah perahu. Kampung Terapung Suku Bajo, Indonesia. Desa Bangko terletak di Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Desa ini berada di sebelah barat Pulau Muna, yang secara administratif wilayahnya mencakup daratan dan lautan. Permukiman di Desa Bangko dibangun di atas laut, yang berjarak kurang lebih 600 meter dari mainland atau Pulau Muna, sehingga nampak seolah-olah sebagai permukiman terapung. Jumlah penduduk Desa Bangko pada tahun 2010 adalah kurang lebih 1.183 jiwa dan terdiri dari 243 kakak. Desa Bangko dihuni oleh suku Bajo, yang telah mengalami pernikahan antar suku dengan suku Muna dan suku Bugis. Mata pencaharian utama penduduk Desa Bangko adalah sebagai nelayan dan sebagian kecil lainnya bekerja di luar sektor perikanan. Itulah beberapa pemukiman terapung di dunia. Apakah Anda tertarik mengunjungi tempat tersebut? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan bagikan jika kalian suka. Sampai ketemu di video selanjutnya.